Oke, perkenalkan aku Riza Ali Kusni dari Arsitektur 20. Pada siang hari ini aku bakal jelasin aplikasi-aplikasi aja yang nantinya bakal kita pakai dalam perkuliahan, khususnya di semester 3 ke atas, dan nanti bakal digunain di waktu kerja. Yang pertama yaitu kita bakal gunain software AutoCAD. AutoCAD ini merupakan software penggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Program ini berjenis CAD atau Computer Aided Design yang dapat membantu pembuatan, modifikasi, analisis, atau pengoptimalan desain. AutoCAD dapat mendesain rancangan kurva dan angka dalam ruang 2 dimensi, sebuah kurva permukaan, dan desain solid dalam ruang 3 dimensi atau 3D. Kebanyakan pengguna yang memanfaatkan program ini adalah perusahaan manufaktur, desain interior, insinyur mesin, otomotif, industri perkapalan, kedirgantaraan, arsitektur, prostetik, dan masih banyak lagi. AutoCAD ini merupakan software yang dirilis oleh Autodesk. Sama kayak ada beberapa software lain yang dirilis oleh Autodesk, yaitu seperti 3ds Max dan Revit. Selanjutnya, AutoCAD ini memiliki kelebihan dia lebih presisi daripada gambar manual. Untuk lebih jelasnya bakal dijelasin pada workshop-workshop selanjutnya. Oke, yang kedua, ini ada software SketchUp. Software SketchUp adalah sebuah aplikasi atau software pemodelan 3D untuk berbagai pilihan menggambar seperti menggambar arsitektur, desain interior, Riza masih ke mute. Oh, di mute anjir. SketchUp, sorry, saya ulangi ya. Yaitu software SketchUp adalah aplikasi atau software pemodelan 3D untuk berbagai pilihan menggambar seperti menggambar arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, teknik sipil dan mekanik, bahkan sampai desain film dan video game. Fungsi SketchUp sama seperti aplikasi CAD lainnya, yaitu untuk mendesain objek 3D dimensi dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi SketchUp sering dipakai dalam berbagai pekerjaan pula, terutama pada pekerjaan yang terkait dengan sektor arsitektur dan desain grafis. Untuk software SketchUp sendiri, dia merupakan software 3D yang digunakan untuk membuat 3 dimensi dari bangunan yang akan kita rancang. SketchUp sendiri juga memiliki 3 jenis, yaitu ada SketchUp biasa, ada layout, dan ada style builder. Layout sendiri biasanya dia dibuat untuk memplotkan 3 dimensi yang telah kita buat menjadi 2 dimensi, atau untuk lebih mudahnya dia digunakan sebagai model dalam presentasi. Oke, selanjutnya ada aplikasi Enscape. Aplikasi Enscape merupakan software real-time 3D rendering yang artinya Anda bisa mengatur posisi angel view langsung dari Enscape, mengatur material, dan mengatur visual langsung tanpa harus menunggu proses rendering terlebih dahulu, sehingga penggunaannya sangat mudah dan sangat cepat. Untuk program Enscape sendiri, ini bisa dikolaborasikan dengan software SketchUp, dengan software Revit, dan software-software desain lainnya. Seperti yang kita ketahui, software Enscape merupakan salah satu software rendering yang bisa dikatakan ringan dan dapat digunakan pada laptop dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi.
Yang selanjutnya adalah software Lumion. Software Lumion adalah software untuk memvisualisasikan desain arsitektur sedemikian rupa sehingga desain tersebut mampu menghadirkan kesan yang nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang serealistis mungkin dalam meninjau sebuah desain baik dari sisi interior maupun eksterior. Sama halnya dengan Enscape tadi, Lumion adalah software untuk rendering. Lumion ini memiliki kelebihan, dia memiliki waktu rendering yang sangat cepat, namun dibutuhkan laptop atau komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Lumion sendiri memiliki beberapa versi. Yang terbaru kini adalah Lumion versi 12. Namun Lumion 12 itu memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang sangat tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah Vire. Vire adalah sebuah aplikasi perangkat lunak rendering citra yang dapat dihasilkan komputer dan telah dikembangkan oleh perusahaan bernama perangkat lunak Bulgaria Chaos. Rendering adalah sebuah proses akhir dari sebuah gambar 3D kalian yang akan mengubah citra visual grafik standar ke citra visual grafik realistis. Nah, itu untuk proses rendering banyak dilakukan pada bidang pengolahan gambar, arsitektur, dan animasi. Dengan demikian, butuh proses setting render yang cukup detail dan proses rendering yang lama apabila gambar 3D yang dibuat terlalu kompleks atau lengkap. Fungsi Vire pada interior dalam program aplikasi mengolah gambar 3D dalam desain interior yaitu AutoCAD, SketchUp, Archicad, dan masih banyak lagi. Vire juga sudah banyak terintegrasi oleh program aplikasi 3D. Sama halnya dengan teman-temannya, Vire sama kayak Lumion sama Enscape. Perbedaannya, Vire memiliki jangka waktu rendering yang cukup lama, namun aplikasi ini sangat ringan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai macam versi SketchUp. Dalam penyetingan Vire ini, dia agak berbeda dengan aplikasi-aplikasi rendering lainnya. Vire memiliki penyetingan yang sangat detail dan sangat mendalam dalam sebuah materialnya. Jadi untuk settingan Vire ini bisa dikatakan dia bakal lama banget gitu. Untuk lebih jelasnya bakal dijelasin pada waktu workshop Vire. Terus yang selanjutnya adalah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan software editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe In. Software ini menjadi standar untuk mengedit gambar grafis. Lebih akrabnya Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek. Photoshop menawarkan beberapa fitur efek dan tools untuk memanipulasi foto untuk meningkatkan hasil yang berkualitas. Software berbasis bitmap ini dipakai para desainer grafis untuk mengolah gambar dengan mengubah pewarnaan, menggabungkan, memberi efek, hingga membuat masking dari objek yang diedit. Banyak sekali fitur editing yang bisa digunakan dari Photoshop. Software Photoshop ini digunakan nantinya dalam proses pembuatan poster atau hasil dari rendering kita atau hasil dari karya kita untuk selanjutnya dipresentasikan kepada klien atau owner. Yang selanjutnya ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini adalah aplikasi perangkat lunak yang cukup populer di kalangan profesional, desain bisnis, dan dunia seni yang digunakan oleh desainer grafis untuk membuat grafik vektor. Aplikasi berbasis program editor grafis vektor ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini menawarkan berbagai tools canggih yang bisa membuat ilustrasi berbasis vektor, icon, topografi, dan bentuk karya desain lainnya. Adobe Illustrator adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang termasuk ke dalam Adobe Creative Cloud. Sama dengan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membuat panel atau
hasil akhir dari karya kita. Yang terakhir, kita ada Adobe Premiere, yaitu perangkat lunak penyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Premiere Pro merupakan rilisan baru dan sebagai penerus ulang dari Adobe Premiere yang telah diluncurkan sejak 2003. Software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media televisi, iklan broadcasting, dan perusahaan konten video. Dibanding software editing lainnya, Adobe Premiere menjadi salah satu software edit video yang mudah dipahami dari antarmuka dan fiturnya. Adobe Premiere Pro dapat bekerja sama dengan software multimedia lainnya seperti After Effects yang menciptakan banyak efek, ada Photoshop, serta program utilitas lainnya. Program ini juga memberikan fasilitas video, efek, dan sound effect. Oke, mungkin itu beberapa software yang bakal kita workshopin untuk kedepannya, dan software tersebut pasti bakal kita gunakan dalam perkuliahan dan untuk kedepannya di dunia kerja. Ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Radika. Enggak, agak izin masuk ya buat MC. Jadi lanjut aja. Mungkin nanti barengan aja sama Mas Rizal sekalian, biar ngobrol enak langsung aja. Jadi di sini intinya kayak sharing aja kita, termasuk beberapa aplikasi yang udah kita pakai, termasuk software-software apa yang udah kita pakai selama kita kuliah ini sampai semester ini, yang nantinya bakalan kalian gunain juga untuk keperluan tugas kuliah kalian juga. Kalau tadi Mas Rizal jelasin beberapa software-software yang udah dijelasin, terus di aku di sini nanti sebelum kembali ke Mas Rizal lagi, aku mau ngasih info buat kalian kalau email UNES kalian itu bisa dibuat untuk mendaftarkan ke student version atau student license. Student license itu nanti dibuat di mana? Bisa yang pertama bisa dibuat di Autodesk, yang kedua juga bisa untuk buat download Enscape versi student license-nya. Nah, apa sih bedanya kalau full version sama studi lesson itu? Kalau studi lesson itu kita emang gratis atau tidak berbayar. Jangkauannya juga waktunya selama 3 tahun kalau untuk di Autodesk-nya. Selama 3 tahun itu nanti per 1 tahunnya akan ada namanya maintenance untuk memperbaiki versi aplikasi yang kita gunain atau kita download dari Autodesk tersebut. Lalu kalau untuk versionnya itu bedanya adalah mereka nanti akan berbayar. Nah, berbayarnya itu juga tidak murah ya, sekitar kalau nggak salah dirupiahin itu sekitar 17 juta itu untuk aplikasi AutoCAD saja. Itu juga untuk cuma 1 tahun. Jadi selama kita kuliah kita bisa pakai yang student license saja, dan itu pun dari kedua versi tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya mau yang full version ataupun yang student license itu pun sama saja. Oke, kalau di sini sudah dipahami, aku langsung izin share screen buat masuk ke website Autodesk-nya. Tapi kalau di sini agak ada suara alam. Teman-teman yang lain juga kalau mau langsung dipraktekin bisa langsung ikutan juga ya. Ya, betul. Jadi nanti misal ada kesulitan bisa langsung ditanyain. Ya, kalau kita mau dapetin produk yang free dari email UNES kita, pertama kita harus mendaftarkan dulu. Ini udah masuk ya? Udah deh. Aman. Ya, kalau udah di tampilan awal seperti ini di Autodesk-nya,
sebenarnya di atas ini ada pilihannya, cuma kenapa nggak tahu ya, jadi hitam gini kan. Terus kita langsung ke paling bawah sendiri aja. Nah, di paling bawah di sini nanti ada pilihannya yaitu di Student and Educator. Langsung aja kita buat klik yang Student and Educator. Oh ya, kalau teman-teman dirasa menjelasinya terlalu cepat, bisa interrupt saja biar. Oke, kalau udah masuk di tampilan seperti ini, selanjutnya yang dipilih adalah pada menu Get Product yang ada di sini. Kursornya kelihatan kan? Kelihatan. Terus kita klik untuk Get Product. Oke, kalau udah sampai ke tampilannya seperti ini lagi, ini kan belum bisa nih, masih get start kan, belum bisa buat download semuanya. Untuk di sini ada AutoCAD, ada Revit, ada 3ds Max, ini masih belum bisa. Kita langsung ke get start lagi, nanti sampai muncul buat kita registrasi. Nah, ini kalau udah sampai yang proses kita registrasi, di sini kita pilih buat menu student. Nah, untuk tanggalnya sesuaikan buat teman-teman sesuai tanggal kalian ya. Misal aku pakai di sini Agustus. Oke, aku di sini pakai ini. Oke, langsung kita klik next. Nah, setelah klik next, kita diberi tampilan seperti ini. Langsung saja buat teman-teman bisa diisi sesuai data diri kalian, termasuk email yang akan digunakan. Ini email UNES kalian. Langsung saja buat di email UNES kalian. Oke, oh ya, karena di sini mungkin aku udah punya ya, karena aku udah punya. Gimana kalau teman-teman mungkin ada yang bersedia buat share screen buat dipandu, bisa bisa siapa aja sih yang mungkin belum kedaftar buat emailnya buat di student license-nya. Soalnya kalau sama nggak tahu masih bisa tuh ya. Oke, mungkin aku di sini nah ini kan karena ini sudah terpakai jadi nggak bisa dipakai lagi.
Ada yang komen? Ini bisa dibuat bebas. Coba ya. Oke, jaringanku hilang guys. Nah, sebetulnya kalau yang tampilan seperti ini karena dia sudah berhasil registrasi buat student license-nya. Jadi dia sudah ada informasi seperti tampilan berikut, bahwasanya dia diberi akses selama 1 tahun untuk mendownload aplikasi yang tersedia di Autodesk-nya gitu. Buat teman-teman sebentar ya, ada masalah buat jaringan. Mungkin dari teman dua-dua ada yang bersedia untuk share screen, nanti dipandu untuk cara ngedownloadnya. Mungkin Radikanya lagi terganggu sinyal ya teman-teman. Oke, ini dari Naja Virsi Nastiti mau coba buat share screen ya. Coba aku ini dulu. Iya, Kak. Aku ini dulu. Udah bisa share screen apa belum? Sebentar ya. Oke. Nah, bisa. Udah muncul. Tapi layarnya gerak nggak, Kak? Gerak kok, gerak. Oke. Oke. Coba itu diisi dulu semua. Sebentar, Kak, lupa emailnya.
Ini udah kayak gini Kak, terus kayak gimana? Oke, nah itu kamu tinggal pilih aplikasi mana yang mau kamu pakai. Oke. Oke, misalkan ini klik yang AutoCAD coba. Pakai yang Get Started. Dan udah ada yang seri. Nah, itu diisi dulu lagi. Nah, untuk ini kan data diri kamu mungkin bisa nggak terus saja buat UNES. Oke. Universitas Negeri Semarang. Ini yang tanggal masuk pertama atau Ya, itu kamu isi bulan sekarang aja. Agustus saja nggak apa-apa, Agustus. Tanggalnya bebas saja nggak apa-apa. yang graduation-nya diisi juga Kak? Ya, Iya, diisi aja. 4 tahun. disamain tapi tahunnya beda. Atau bisa dibuat 2027 aja lah. Oke. Biar nanti pemakaiannya lama. Ini udah Pak. Nah, itu langsung coba di get. Ya, langsung coba di get Autodesk Software. Nah, itu kan udah Oh, iya. bisa coba buat langsung pilih. Yang pertama di AutoCAD. Yang ini. Ya, AutoCAD yang paling kiri. Udah. Oh. Sebenarnya jangan langsung install. Itu versi terbaru. Mungkin bisa dipilih yang 2020 aja. Karena nanti sesuaikan device aja buat tahun AutoCAD-nya. Itu kan yang terdownload 2023. Iya. Ya, itu akan bisa dipilih. Yang pilihan yang 2023-nya. Oh, ini. Nah, Ini langsung di install aja Kak. bisa kalau langsung diinstal. Cuman kalau penginstalan itu sebenarnya agak lama ya, sekitar makan waktu sekitar 45 menitan. Itu nanti kan agak menghambat penjelasan lainnya mungkin. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti itu buat pendaftaran di student license-nya. Sama juga untuk buat download Enscape-nya. Jadi buat Enscape-nya dapat di paling bawah itu juga ada pilihan buat student educator kan. Nanti kalian juga bisa buat daftarin email kalian sebagai student version di situ buat get produknya secara gratis.
Nah itu buat dapetin produknya seperti itu ya kurang lebih. Karena yang di sistem Autodesk sekarang itu penjelasannya buat buat mendaftarnya cukup memakai email UNES saja. Kalau dulu kita harus masukin buat KTM. Tapi kalau itu udah bisa kok nanti kalau diinstal pasti udah dapat kuncinya buat serial numbernya buat install ke AutoCAD-nya. Gitu. Oke, Najwa apa ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih, Kak. Gampang ternyata. Ya alhamdulillah kalau Nanti gampang. tinggal diinstal aja paling. Ya betul. Kalau penginstalan mungkin setelah ini biar Mas Riza penjelasan buat SketchUp-nya dulu. Oke. Jadi kalau masih ada waktu kita buat jelasin detailnya gitu. Ya, terima kasih ya buat Najwa udah membantu buat share screen juga. Oke, boleh di stop. Oke, buat teman-teman kalau tadi penjelasannya buat student license kurang lebih seperti itu. Sebenarnya mudah aja di, di beberapa platform YouTube atau internet lain-lain juga ada penjelasannya. Itu mudah aja, bisa diakses juga buat kapan aja. Yang penting tersedia jaringan internet. Ya, udah mungkin dari aku itu, mungkin nanti dilanjut lagi sama Mas Riza. Ada Mas Riza? Gimana Mas Riza atau Kak Farah? Lagi dulu. Oke, kalau AutoCAD yang tadi download dari student license, mungkin perbedaannya dari krek-krekan, yaitu kita mendapat apa ya? Kalau krek-krekan itu kan kayak kurang resmi, sedangkan kalau kita pakai student license itu insya Allah kita memakai produk yang resmi dari Autodesk langsung. Jadi makanya kita tidak memakai dari bajakan. Kalau memakai dari bajakan juga tidak masalah karena digunakan seperti di perkuliahan ini sama saja karena di semester awal kan kita juga masih manual. Mungkin di semester ketiga ataupun keempat nanti setelah kita mendapat konfis ataupun komputer grafis kita sudah memakai yang namanya yang versi originalnya. Dan buat AutoCAD dari student license yang sekarang itu kalau kita buat upload ke PDF, jadi dari AutoCAD kita upload ke PDF langsung, itu sekarang udah nggak ada kayak watermarknya. Nah, kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kalau kita pakai yang versi 2016 ke bawah itu ada watermarknya buat student license. Sekarang alhamdulillah kita udah nggak ada watermark. Kalau kita upload atau ngeprint dari AutoCAD ke PDF itu udah nggak ada watermarknya. Itu aja. Bedanya dari Autodesk, AutoCAD yang dari Autodesk. Buat teman-teman mungkin sambil menunggu Mas Rizanya, apakah tadi mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, bisa ditanyain aja langsung. Nanti di teman-teman kita bisa. Yuk, buat teman-teman yang lain kalau mau bertanya bisa, atau mau ada yang share screen untuk dipraktekin lagi juga bisa. Ya mungkin dari teman-teman karena ini kan kita juga jelasin buat penginstalan software ya. Di beberapa software nanti juga terdapat apa namanya software tambahan atau plugin yang dipakai buat di contohnya seperti di SketchUp tadi itu nanti ada beberapa software tambahan yang bisa dipakai buat kita desain di SketchUp-nya. Jadi dari divisi kami akan menyediakan
software pelengkap itu yang nanti kami sediakan dalam bentuk drive. Jadi mungkin sebagai syarat ya teman-teman harus selalu join ya dalam software workshop kita. Jadi biar sekalian kalian mengikuti dan juga kalian dapat manfaatnya juga. Oke, apa ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan dari Aska. Izin bertanya, untuk semua aplikasi berarti harus memilih versi tahun terendahnya. Sebenarnya bukan tahun terendahnya. Oke. Maaf, sebelumnya aku izin jawab. Bukan berarti harus memilih aplikasi tahun versi terendahnya. Yang harus diperhatikan itu adalah kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita ataupun kebutuhan device kita itu kurang mencukupi, kita bisa pakai di versi rendahnya. Yang minimal kalau mungkin AutoCAD ataupun SketchUp itu di versi 2 tahun 2016. Nah, untuk kurang dan lebihnya untuk tahun 2019 ke bawah itu paling untuk penambahan plugin tadi, beberapa ada yang nggak bisa dipakai di 2016. Contohnya itu kemarin nggak bisa dipakein buat 1001 Pro, itu nggak bisa dipakai di 2016, hanya bisa dipakai di 2019. Jadi bukan harus memilih versi terendahnya, tapi sesuai kebutuhan device kita terlebih dahulu aja. Jadi dari Penristek kita juga nyebutin namanya Penristek Library, yaitu di dalam drive tersebut. Nah, di dalam drive tersebut diberikan yang namanya adalah plugin, link atau properti fitur, material dan lain-lain seputar aplikasi yang kita gunain. Mungkin dari teman-teman sudah bisa dicoba dibuka ya. Itu dipakai dengan email UNES kalau bisa. Oke. Di link tersebut ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti AutoCAD, terus ada SketchUp juga, terus ada plugin, ada Inkscape, V-Ray, Illustrator, Photoshop, terus Premiere Pro, CorelDRAW, ada Filmora juga, dan ada beberapa versi V-Ray yang bisa digunakan dalam SketchUp kalian nanti. Nah, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Erga Wijaya. Kak, izin bertanya, tadi kan kita cuma diberi waktu 12 bulan untuk indikator free trial-nya. Nah, kalau misal sudah 12 bulan ini, apakah bisa terpanjang lagi, Kak, free trial-nya? Jadi itu setiap tahun harus kayak memperbarui gitu. Jadi kita bisa pakai student license itu beberapa tahun ke depan sebelum sampai kita lulus dan pihak Autodesk-nya tahu kalau kita udah lulus. Kalau mereka belum tahu, kita masih bisa gunain student license-nya dengan cara diperbarui terus per tahunnya gitu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin kita lanjut ke penginstalan yang selanjutnya yang bukan melalui student license. Ini penginstalan lewat aplikasi yang kita download dari Google, atau bisa disebut aplikasi krek-krekan, atau ya bahasa ininya aplikasi bajakan. Mungkin sistem ini digunain buat kayak aku, orang-orang kayak aku yang device-nya kurang mendukung. Jadi kita cari aplikasi-aplikasi yang versinya lebih rendah gitu. Jadi di laptop juga tidak berat. Kalau misal pakai student license kan AutoCAD dia bisa pakai mulai dari 2020, 2021, 22 dan 2023. Nah, mungkin buat yang pakai krek-krekan ini bisa pakai AutoCAD 2013, 2014, 2015 atau 2016 itu. Jadi semakin
lama versi aplikasi itu, dia semakin ringan dan tidak membebani laptop kalian gitu. Untuk isinya sih kurang lebih sama, tidak ada perbedaan yang signifikan dan fungsinya juga sama. Jadi ini merupakan solusi buat orang-orang kayak aku yang device-nya kurang mendukung gitu. Nah, mungkin aku bakal dari panitia bakal nyontohin salah satu cara buat install aplikasi Crack-Crackan gitu. Oke, Mas Bintang bisa di share screen. Oke. Apakah sudah di-download Mas yang SketchUp-nya? Udah. Langsung ke file aja ya berarti ya. Ya, bisa di-close dulu itu ininya dikeluarkan. Hmm, Berarti yang ini ya. Ini Ini oh ya. Bisa kembali dulu Mas ke menu. ke menu ya. Ke desktop awal. Oh, ya. Screen aja deh. Ya, ini ya. Nah, oke, bisa dicari di bagian bawah taskbar itu Windows Defender-nya. Oh, Bagian yang panah ke atas. Nah, Hmm. jadi untuk install ya itu Mas. Jadi untuk install file crack-crackan itu syaratnya utama adalah semua antivirus harus mati dan Windows Defender harus dinonaktifkan sementara. Jadi biar crack-crackannya itu tidak termakan oleh si antivirus ini. Langsung ke yang virus and threat protection, yang terus ke manage setting. Nah, itu semuanya dimatikan dulu Mas. Sampai bawah. Oke, Nah, udah. udah terus kita ke file yang tadi. Nah, Ya. coba buka yang 2016 plus Vire. Oke, Oke. ini udah aku Ah, install tadi sebelumnya di apa? Di ekstrak dulu ya. oke. Oh, Terus langsung aja apa? langsung aja dibuka Mas. Langsung aja. Oke. Nah, Jadi di dalamnya ada ini. di dalamnya ada tutornya cara install juga. Terus bisa dibuka Mas. Ini tutorial buka bahannya installnya. Nah, di sini ada semua cara-caranya buat install ini semua sampai selesai. Terus langsung aja ke ini nomor 1 setup SketchUp Pro. Coba dibuka. Nah, itu langsung aja itu di install. Klik kanan terus run as. Oke. Oke, kita tunggu prosesnya berjalan. Next. Di next aja semua, Mas. Terus. Oke. Nice. Nah, install.
Oke, langsung finish, Mas. Udah, kembali sekali. Nah, kita buka yang file paling atas. Di situ ada ini. File bernama kakao itu. Itu kita copy dulu, Mas. Nah, yang bawah itu kita copy ke ini, Mas. Yang bawahnya, Mas. Ini. Sitang. Korang. Iki sing tak upload. No, tulisannya sekejap. Kehapus ini kan. Oke, ini sepertinya file crack-crackannya kemakan virus. Jadi harus download dulu. Buka nih. Aneh. Nah, terus buka lagi. Trimble. Oke. Ojo download, buka dulu. Terus pertama hapus ini. Oke, tak kirimi WA aja. Oke, ini sudah kehapus. Nanti bakal aku update link-linkannya biar kembali seperti semula. Mungkin bisa di-download dulu, Mas Bintang. Udah aku kirim track-tracknya. Oke, sebentar. Mungkin dari anak 22 atau 21 yang mau mencoba bisa mempersiapkan dengan mendownload dulu aplikasinya biar nanti bisa sekalian dipraktekkan. Izin share screen lagi ya. Ya. Oke. Oke, itu bisa di copy, Mas, ke file yang itu. Copy ke file itu. Oke, langsung di copy di situ. Langsung di paste di situ. Ini belum di copy ya. Ctrl V. Continue. Nah, itu langsung diklik kanan. Run as administrator. Apa nih? Di close X. Oh iya. Nah, jajal balik ini. Don't run. Mati ya? Don't run jajal. Ya. Waduh. Coba dimatiin dulu, Mas. Nah, itu. Yang Ke mana? ini ke bagian tadi yang ke atas itu. Kembali sekali. Nah, kembali. Nah, di stop. Oke. Di stop. Menu. Nah, ini panah ke atas itu, panah ke atas. Oke ya.
Nah, iki tengah isi tengah. Setengah apa? Si. Apa ya, Tang? Itu ya. Suku hilang kabeh kok. Tak pakai ke kabeh Wis jel. wis mati ya. Iki si anak. Wis mati. Jadi untuk install aplikasi yang bisa dikatakan bajakan ini, dia emang agak susah kalau misal ada antivirus atau Windows Defender yang masih hidup. Oke, kita coba untuk cari dulu dan kita matiin. Kembali. Terus nih, terus. Terus. Mentok kok. Iki ninggune mau. Coba dibuka lagi, Tang. Kali mau. Tulisannya apa? Iki. Sing Kemal, sing Tirun As. Nah, itu. Oh, sing nggone iki ya. Saya. Iya. Nah, di copy ulang coba. Ctrl V. Replace. Continue. Oke, klik kanan coba. Terus show more. Ada apa sih di sini? Coba di run as. More info coba. Run anyway. Nah, itu kan bisa. Terus langsung diikuti langkah-langkahnya, Mas. Digeser ke kiri dikit. Nah, langsung diklik patch. Yes. Terus itu cari yang layout. Double klik. Terus itu klik oke. Open. Nah, terus yes lagi. Kembali sekali ke SketchUp-nya lagi. Klik. Nah, kembali sekali SketchUp. Terus style builder. Klik. Open. Nah, itu sudah selesai install dan itu sudah bisa digunakan, bisa dikatakan bisa digunakan selamanya ya. Jadi udah sama fungsinya kayak yang tadi student listen. Oke, bisa di-exit, Mas. Oke, kita coba buka SketchUp-nya yang 2016. Nah, ini yang bawah. I agree. Nah, itu di atas sudah ada tulisannya licensed to, itunya kosong. Jadi dia udah berguna sampai ya lumayan lah. Bisa dikatakan selama tidak ada kendala apapun. Gitu. Oke, bisa dicoba start. Select template. Oke. Pilih salah satu.
milimeter ya. Hasil production milimeter. Oke, start using. Nah, itu sudah bisa dibuka SketchUp-nya dan bisa digunakan seperti biasa. Oke, bisa di close Mas, di X. Yang selanjutnya kita install Vire-nya. Kembali ke file tadi. Nah, itu kita buka setup Vire yang ADV. ADV dulu. Nah, itu setup eksekusi Vire demo dulu. Yang demo dulu. Ya, nah yang demo dulu. Kita install. Klik kanan, run as. Oke, kita selanjutnya adalah install Vire-nya. Next. Terus next, nggak usah diubah apapun. Next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, itu di yes. C. Tunggu. Tuh, full apa ya? Ora. Nanti sih. Nah, finish udah. Terus selanjutnya yang Vire ADV. Sama langkah-langkahnya, double klik kanan terus run as. Terus jika ada peringatan, next. Peringatan nanti di close. Next. Aja. Next. Oke, di close. Di. Nah, nanti muncul lagi Lindo peringatan. Apakah kita ingin menghapus yang versi lama? Kita klik no. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Menunggu.
Cancel. Cancel. Exit. Oke, kita nunggu. Yes. Oke, kita tunggu sampai finish lagi. Oke, 25, 75. Oke, finish. Oke. Kembali sekali. Paling awal. Copy yang ke checkout dan lain-lain. Terus pastein ke 3 lokasi tersebut. Ini ya, Mas. Ya. Harus dibuka dulu, Mas. Kembali sekali. Kita klik view. Klik dulu itu sekali, C-nya, C. C diklik sekali dulu masuk ke Windows C. Windows C. Oh, Itu Windows C. diklik dulu, Mas. Masuk dulu ke C. Hah? Oh, Windows. File Nah, C. terus view. Ke view atas. Ini. Terus show hidden item. Nah, itu kita pilih sesuai ini, program data, terus ASG fish, ASG, terus common, X64, VC101, distributor rendering. Nah, dipaste di situ, Mas. belum ya. Nah, Oke, di replace. Oke, kembali sekali ke render spanner. Dipaste juga. Sama di replace. Terus yang terakhir ke program data ASGFIS tadi, kembali lagi. Terus. Nah, ke VFS. Nah, dipaste di sini. Oke, di replace lagi. Nah, udah selesai itu semua. Coba kita buka. Ini di close dulu, Mas. Close semua. Close aja, terus kita buka SketchUp-nya lagi. kok ini lagi ya. Start using. Allow semua. Nah, itu V-Ray-nya udah muncul dia. Tools V-Ray-nya udah muncul. Oke, coba kita klik yang R. Nah, ini sudah merupakan program render pakai V-Ray gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin di close dulu, bisa di close X. Yang ini di X. Tengah. Yang kecil, kotak kecil. Terus maju, zoom orangnya. Klik yang RT.
Nah, ini merupakan render apa sih namanya? Render yang dia secara previewnya ketika kita ganti view orangnya dia bakal otomatis render spanner. Nah, coba diputar Mas. Nah, ketika diputar dia akan mengikuti renderan kita. Akan tapi proses ini sedikit berat dan jika udah banyak modeling dan bangunan, mesti dia bakal terasa sangat berat dan bahkan sampai not responding gitu. Oke, cukup sekian. Mungkin bisa di-close, Mas. Close semua. Mungkin segitu cara tutorial buat install SketchUp dan Vere-nya yang versi krek-krekan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Yuk, sembari absen, mungkin teman-teman masih ada yang bingung dengan caranya atau aplikasi-aplikasinya atau seputar workshop yang diselenggarakan sama Pinterest, boleh banget nanya-nanya ya. Mungkin kalau misal nanti ada yang kesusahan buat download atau install, bisa langsung nanya aja. Soalnya itu kan aplikasi bajakan, jadi mesti nanti ada beberapa yang dihapus oleh pihak drive-nya kalau misal ketahuan. Jadi kalau bisa cepat-cepat download dan install sebelum kalian lupa dengan caranya. Dan setiap aplikasi tersebut di dalamnya pasti ada tutorial cara installnya, tinggal diikutin saja dan jangan lupa dimatiin antivirusnya biar file-file yang di dalamnya tidak terhapus oleh antivirus. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai segitu. Aku sama Radeka pamit undur diri. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dari MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.